Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elika Kusumawardani, SMK Informatika Wonosobo, Finalis Duta Genre Kabupaten Wonosobo tahun 2020. Dalam video ini, saya ingin membahas sedikit tentang life skill. Life skill atau keterampilan hidup adalah berbagai keterampilan atau kemampuan untuk dapat berperilaku positif dan beradaptasi dengan lingkungan yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam hidupnya sehari-hari secara efektif. Remaja sangat memerlukan pemahaman tentang life skill sebagai bekal bagi mereka untuk dapat berperilaku positif dan beradaptasi dengan lingkungan, sehingga mampu menghadapi tuntutan dan tantangan. Apa saja sih keterampilan hidup yang dapat diterapkan oleh remaja dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah keterampilan fisik. Keterampilan fisik adalah kemampuan seseorang yang ditunjukkan secara fisik seperti melihat, bersuara, mencium, merasa, menyentuh, dan bergerak. Kecerdasan fisik ditandai dengan adanya kekuatan, fleksibilitas, dan ketahanan fisik. Remaja diharapkan memiliki keterampilan fisik sebagai berikut. Yang pertama, memahami tubuh sendiri. Dengan memahami tubuh sendiri, para remaja diharapkan paham tentang makna sehat dan tahu bagaimana cara pencegahan datangnya penyakit ke dalam tubuhnya. Kemudian yang kedua, berkomunikasi dengan tubuh sendiri. Namun, di sini bukan berarti kita ngomong sendiri seperti orang gila ya, tapi kita bisa berbicara dengan diri kita sendiri, apa sih yang kita inginkan, apa sih yang kita mau. Nah, komunikasi yang baik antara kita dengan tubuh akan menghasilkan mekanisme tubuh yang baik juga. Kemudian kita lanjut, kita harus bisa mengatur pola makan. Pola makan di sini adalah 4 sehat 5 sempurna. Pada dasarnya, sehat dimulai dari apa yang kita makan. Kemudian jangan lupa kita melakukan olahraga. Olahraga diperlukan bagi remaja untuk menjaga kondisi remaja agar tetap fit, sehat, dan berprestasi. Selain itu semua, kita juga harus mengatur pola tidur kita. Siapa yang di sini sering begadang? Jadi harus dikurangi ya, karena itu tidak baik untuk kesehatan kita. Tidur merupakan mekanisme tubuh untuk melakukan pemulihan terhadap tubuh kita dalam sehari. Idealnya kita tidur rata-rata 7 jam ya. Lanjut, keterampilan yang kedua adalah keterampilan mental. Keterampilan mental adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan dan stresor, menjalankan kapasitas selaras dengan lingkungannya, merasa nyaman dengan diri sendiri, menemukan penyesuaian diri yang baik terhadap tuntutan sosial dan budaya, terus menerus tumbuh, berkembang, dan matang dalam hidupnya, dapat menerima kekurangan atau kelemahannya, kemampuan menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya, serta memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Keterampilan mental ini atau mental skill terdiri atas yang pertama yaitu keterampilan mempercayai dan menghargai diri. Percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberikan keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan suatu tindakan. Tips-tipsnya adalah yang pertama, kalian harus bisa mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Kemudian berdamai dengan kekurangan, jangan pernah insecure. Kemudian yakin tidak ada yang sempurna. Menjaga diri sendiri, jangan pernah terlalu menyalahkan diri sendiri. Kemudian kita harus selalu berpikir positif. Berpikir positif adalah keterampilan untuk dapat melihat sisi positif mengenai suatu hal, peristiwa, kejadian, atau pengalaman. Tips dari berpikir positif ini yang pertama, kita harus kelemahan diri sendiri itu dijadikan motivasi kelebihan. Jadi
saya harus melakukan sesuatu dari kekurangan saya agar itu bisa menjadi suatu kelebihan. Kemudian yakinlah Tuhan menciptakan kelebihan dan kekurangan untuk kekuatan. Kemudian yang ketiga adalah mengatasi stres atau coping skill. Kalian itu boleh stres, wajar stres, cuman dalam artian kalian tuh harus stres yang sewajarnya, jangan berlebihan. Stres sendiri itu adalah ketegangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang dalam mengatasi tuntutan-tuntutan atau tekanan-tekanan di sekelilingnya. Misalkan kalian lagi ngejar deadline atau tugasnya numpuk, itu jangan dibawa yang serius gitu, harus dibawa santai dalam artian tetap mengerjakan, cuman jangan terlalu serius karena itu bisa membuat kalian stres. Yang ketiga, keterampilan emosional. Kecerdasan emosi atau emotional intelligence atau EI menggambarkan kemampuan, kapasitas, keterampilan diri untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola emosi diri sendiri, orang lain, dan kelompok. Ada beberapa keterampilan mental. Yang pertama, keterampilan bersikap tegas atau asertif. Keterampilan asertif adalah sebuah sikap atau perilaku untuk mengapresiasikan diri secara tegas kepada pihak lain tanpa harus menyakiti pihak lain ataupun merendahkan diri di hadapan orang lain. Kemudian di sini ada juga keterampilan komunikasi interpersonal. Yang dimaksudkan adalah proses penyampaian pikiran dan perasaan melalui bahasa, pembicaraan, pendengaran, gerakan tubuh, atau ungkapan emosi oleh seseorang kepada orang lain di sekitarnya. Selain itu semua, tak luput kita harus tetap mengedepankan keterampilan sosial. Apa sih keterampilan sosial? Keterampilan sosial yaitu kemampuan potensial setiap manusia yang menjadikan ia dapat menyadari dan menentukan makna, nilai, moral, serta cinta terhadap kekuatan yang lebih besar atau Tuhan dan sesama makhluk hidup. Yang pertama, keterampilan memahami kehidupan spiritual. Semua kegiatan jasmani, pikiran, dan emosi manusia digerakkan atas dasar suara hati atau rohani. Kemudian, keterampilan menyadari kehidupan sosial dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan kebesaran penciptanya. Dengan kesadaran tersebut akan membuat manusia untuk tetap berhenti berusaha menjadi lebih dekat dengan penciptanya. Dan semua itu harus dipraktekkan. Keterampilan melaksanakan kehidupan spiritual yaitu melaksanakan semua kegiatan spiritual bagi jasmani, pikiran, dan emosi yang dilaksanakan atas dorongan rohani atau hati kalian untuk mendapatkan keridhaan ilahi. Keterampilan kejuruan atau professional skill adalah kemampuan atau keterampilan khusus yang dimiliki oleh remaja dan mahasiswa dalam bidang non-akademik, yakni berupa kemampuan remaja dan mahasiswa dalam berwirausaha sesuai dengan bakat, minat, dan hobinya. Lalu, bagaimana sih agar hobi kita bisa menjadi profit? Yang pertama, kalian harus meluangkan waktu untuk menekuni hobi itu. Kemudian, tambah pengetahuan tentang sesuatu yang diminati. Tak lupa, belajar langsung dari ahli atau orang yang sukses di bidangnya dan tawarkan hasil karya Anda melalui berbagai media. Kemudian, setelah kalian sudah melakukan itu semua, kemudian kalian menghadapi sebuah kesulitan, apa sih yang harus kalian lakukan? Perilaku seperti apa sih yang harus kalian lakukan ketika kalian menjumpai sebuah kesulitan? Keterampilan menghadapi kesulitan yaitu keterampilan untuk menghadapi hambatan, masalah, dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, dari setiap perilaku kita dalam melangsungkan atau menghadapi kesulitan itu pastinya ada beberapa tipe orang ya. Yang pertama itu adalah tipe cepat menyerah atau quitters. Orang yang masuk ke dalam kelompok ini adalah yang memilih menghindar, lari, dan tidak berani menghadapi masalah, atau dalam artian lari dari masalah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tipe cepat istirahat atau campers. Orang yang masuk ke dalam kelompok ini adalah yang ketika menghadapi kesulitan dan tantangan hidup mencoba mengatasinya. Namun saat kesulitan semakin besar, dia akan mundur dan menyerah, jadi tidak dia selesaikan. Yang
Yang terakhir adalah tipe terus mendaki atau climbers. Orang yang masuk ke dalam kelompok ini adalah orang yang tidak pernah menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi selalu semangat ya teman-teman. Kemudian ketika kita belum mampu menghadapi sebuah kesulitan, bagaimana sih cara memperbaikinya? Yang pertama adalah kita harus mencari tahu dulu kita yang tidak bisa melakukan, yang tidak bisa diperbaiki itu di bagian mana. Kemudian yang pertama itu adalah kontrol atau kendali. Dimensi ini menggambarkan seberapa banyak kendali yang dirasakan seseorang terhadap suatu peristiwa yang menimbulkan kesulitan dan tantangan hidup. Kemudian O2 atau origin dan ownership, sebab masalah dan pengakuan. Orang yang keterampilan menghadapi kesulitannya rendah cenderung mendapatkan rasa bersalah pada peristiwa yang terjadi atau melihat dirinya sendiri sebagai satu-satunya penyebab kesulitan. Kemudian yang ketiga adalah L, reach, yaitu jangkauan. Dimensi ini mempertanyakan sejauh mana sih kesulitan atau menjangkau bagian-bagian lain dari kehidupan seseorang. Kemudian yang keempat adalah E, endurance atau daya tahan, di mana ini mempertanyakan dua hal yang berkaitan. Seberapa lama kesulitan akan berlangsung dan seberapa lamakah penyebab kesulitan itu akan berlangsung. Kemudian setelah kalian bisa memperbaiki, kalian harus bisa memperbaiki kemampuan menghadapi kesulitan dan tantangan melalui keterampilan lead and support. Yang pertama adalah keterampilan lead, yang A itu ada listen, yaitu terbiasa merespon kesulitan dengan cara waspada terhadap permasalahan sehingga bisa cepat mengatasinya dengan tindakan yang tepat. Kemudian explore, terhadap belajar dari kesulitan sehingga dapat mengangkat strategi ketika timbul permasalahan yang sama di waktu yang akan datang. Kemudian adalah A, analyze, menganalisis bukti yang ada dalam permasalahan atau kesulitan untuk kemudian segera mencari alternatif pemecahan yang konstruktif. Kemudian B atau B, lakukan sesuatu. Keterampilan ini berkaitan dengan tindakan yang bisa dilakukan untuk mengendalikan kesulitan. Jadi ketika kalian sudah mengetahui di mana sih bagian mana sih yang kalian belum bisa memahami, yang kalian belum bisa menyelesaikan masalah itu, lalu setelah kalian pikir kalian harus melakukan suatu perubahan. Kemudian keterampilan solvers itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu adalah dengan perintah, dirancang untuk membantu seseorang menginterupsi dengan cepat, respon destruktif, dan mempunyai kemampuan untuk mengubah keadaan emosional maupun fisiknya. Gebrakan perintah ini dapat dilakukan dengan 5 cara, yaitu gebrakan telapak tangan ke permukaan benda yang ada di hadapan kalian. Contohnya di sini saya membawa gelas. Stop, gitu. Jadi kalian tuh harus bisa menghentikan sesuatu yang kalian tidak inginkan. Kemudian yang kedua adalah ketika pikiran berkecamuk, coba ambil atau perhatikan suatu barang yang tidak ada hubungannya. Misal pegangan pensil atau otak-atik pensil tersebut, warna apa, bentuknya bagaimana. Saat perhatian akan fokus terhadap pensil tersebut, ketika kembali kepada kesadaran, pikiran sudah tidak terlalu pusing dengan kesulitan yang kalian alami. Kemudian yang ketiga adalah simpanlah karet gelang di pergelangan tangan. Contohnya seperti ini ya. Nah, apa sih yang harus kalian lakukan ketika sudah membawa karet gelang seperti ini? Cobalah tarik, lalu diperetkan. Nah, ketika kalian merasa kaget ataupun terkejut, dan kalian sudah sadar, otomatis pikiran-pikiran yang lain yang mengganggu akan hilang. Kemudian, sibukkanlah diri dengan kegiatan-kegiatan yang tidak berkaitan dengan pikiran yang sedang kalian pikirkan. Kemudian, ubahlah kondisi dengan berolahraga dapat dijadikan sebagai sarana untuk melepas beban pikiran. Kemudian, yang cara B adalah pembingkai orang, dirancang untuk menghentikan kebiasaan yang menganggap bahwa semua kesulitan sebagai bencana. Yang pertama di sini adalah kita menggunakan cara pusatkan perhatian pada tujuan. Mengapa sih saya melakukan ini?
Saat kita menemukan kesulitan dalam satu hal, maka kita harus mengingat apa yang menjadi tujuan kita dalam hal tersebut. Maka kesulitan akan terasa lebih ringan. Kemudian kita ada cara untuk mengecilkan diri. Mengecilkan diri di sini bukan artinya tubuh kalian menjadi kecil, itu bukan ya teman-teman. Tapi ketika menghadapi masalah, pergilah ke tempat yang banyak orang. Duduklah di salah satu sudut di mana dapat memperhatikan lalu lalang orang. Seperti itu. Jadi kalian mencari keramaian aja. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah membantu orang lain. Membantu orang lain membuat seseorang bersyukur bahwa dirinya diberi kemudahan dan nikmat yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Saya kira cukup seperti itu teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua.